Pernahkah kamu merasa bahwa hidup semakin mahal padahal kita hidup di era teknologi maju? Harga makanan naik, biaya sewa rumah naik, ongkos transportasi naik, biaya kesehatan dan pendidikan juga naik. Setiap tahun kita merasa terbebani lebih besar hanya untuk hidup yang sama. Tetapi, di saat yang sama, teknologi justru semakin murah. Smartphone semakin canggih, tapi harganya tidak melonjak setajam dulu. Komputer semakin kuat, tapi biaya produksinya makin rendah. Robot dan kecerdasan buatan memudahkan pekerjaan manusia. Secara logika, kalau teknologi membuat segalanya lebih efisien, bukankah seharusnya hidup menjadi lebih murah? Kenapa justru sebaliknya? Inilah masalah besar yang banyak orang tidak sadari. Kita terjebak dalam sistem yang membuat harga kebutuhan kita terus naik tanpa henti. Setiap tahun, kita merasa usaha kita tidak cukup untuk mengejar biaya hidup. Gaji naik mungkin 2 atau 5%, tetapi harga barang naik lebih cepat. Nilai uang kita turun, tapi kebutuhan kita tidak bisa menunggu. Inilah inti dari inflasi. Mereka menyebutnya normal, mereka menyebutnya pertanda ekonomi sehat. Tapi bagi kita yang merasakan, inflasi adalah ancaman yang setiap hari mencuri daya beli kita, pelan-pelan dan tanpa suara. Coba ingat, dulu satu mangkok bakso Rp5.000 sudah terasa mahal. Sekarang Rp20.000 pun belum tentu cukup. Apakah baksonya semakin berharga? Tidak. Nilai uang kitalah yang terus menyusut. Kita bekerja keras, tapi seperti berlari di treadmill. Capek, berkeringat, tapi tidak pernah sampai kemana-mana. Dan itu baru permukaan masalahnya. Karena ada faktor lain yang membuat hidup semakin mahal, meskipun teknologi berkembang pesat. Teknologi hanya menurunkan biaya pada produk keinginan, seperti gadget, elektronik, kamera, perangkat lunak, hiburan digital. Hal-hal yang kita inginkan semakin murah. Namun, untuk kebutuhan utama manusia, teknologi tidak bisa sepenuhnya menggantikan manusia. Kita tetap butuh dokter untuk berobat, guru untuk mendidik, petani untuk menanam, pekerja konstruksi untuk membangun rumah, lahan untuk tempat tinggal. Inilah yang disebut sebagai penyakit biaya bau mall. Ketika industri yang sulit didigitalisasi mengalami kenaikan harga terus-menerus. Kebutuhan hidup tidak bisa mengikuti kecepatan efisiensi teknologi, itulah kenapa biaya kebutuhan jauh lebih mahal dibanding keinginan. Selain itu, ada sistem uang fiat. Uang yang kita gunakan hari ini tidak lagi didukung emas. Nilainya hanya berdasarkan percaya, dan kepercayaan ini terus dicetak. Pemerintah mencetak uang baru untuk menyelamatkan ekonomi, proyek besar, dan hutang negara. Namun setiap kali uang dicetak, nilai mata uang yang sudah kamu pegang akan turun. Dalam 50 tahun terakhir, jumlah uang beredar meningkat drastis, sementara jumlah aset penting seperti tanah tetap terbatas. Maka wajar jika harga tanah melonjak setiap tahun. Tanah tidak bisa dicetak, rumah tidak bisa dicetak, energi tidak bisa dicetak, tapi uang bisa. Itulah mengapa harga aset penting selalu menang melawan nilai uang. Ada lagi yang sering tidak kita lihat. Setiap barang yang kamu beli melewati tangan panjang perantara, distributor, grosir, pajak, ongkos logistik, bunga pinjaman, keuntungan perusahaan besar. Semua aktor ini ingin bagian mereka. Pada akhirnya, kita sebagai konsumen yang harus membayar semuanya. Teknologi memudahkan proses, tapi juga memperkuat monopoli. Perusahaan besar menguasai pasar dan menentukan harga bukan berdasarkan logika, tetapi kekuasaan. Semakin sedikit pesaing, semakin mudah menaikkan harga. Sekali lagi, yang rugi adalah kita. Sistem ini dirancang agar harga terus naik. Karena jika harga tidak naik, orang berhenti bekerja keras mengejar uang. Dan ketika orang berhenti bekerja, ekonomi berhenti bergerak. Inflasi ada untuk memastikan kita harus terus berjuang. Supaya ekonomi terus hidup, sistem memastikan kamu harus bekerja lebih lama untuk hidup yang sama. Sistem ini mempertahankan dirinya sendiri melalui harga yang terus merangkak naik. Lalu, apa akibatnya bagi kita semua? Kita selalu merasa terlambat. Seberapa keras kita bekerja, kita tetap merasa mengejar sesuatu yang bergerak lebih cepat. Orang yang hanya bergantung pada gaji semakin tertinggal. Simpanan uang di bank justru kehilangan nilai setiap tahun. Jika kita tidak sadar akan realitas ini, kita akan kalah tanpa tahu bahwa kita sedang bertarung. Sekarang mari masuk ke solusinya. Jika sistem ini tidak akan berubah dalam waktu dekat, maka satu-satunya cara adalah kita yang harus berubah. Cara pertama adalah berhenti hanya menjadi pekerja, mulai menjadi pemilik. Pemilik apa? Pemilik aset. Bukan sekedar menyimpan uang, tetapi menukar uang dengan sesuatu yang nilainya naik seiring waktu. Tanah, properti, bisnis, saham, kripto, keahlian yang bisa menghasilkan pendapatan, dan teknologi yang bisa kita manfaatkan. Kedua, pahami bagaimana uang bekerja. Ketika kamu tahu permainan ini, kamu tahu bagaimana cara bermainnya. Orang kaya bukan lebih pintar atau lebih rajin. Mereka hanya tahu sesuatu yang tidak kita tahu. Mereka berada di sisi yang benar dari permainan ekonomi.
Ketiga, jadilah orang yang justru terbantu oleh teknologi. Gunakan internet untuk menghasilkan, bukan hanya menghabiskan. Gunakan AI untuk mempercepat produktivitasmu. Gunakan platform digital untuk menciptakan pendapatan tanpa dibatasi waktu dan lokasi. Dunia berubah. Pilihan kita adalah ikut berkembang atau tertinggal. Keempat, investasikan pada diri sendiri. Keahlian adalah aset yang tidak bisa diambil inflasi. Nilainya tidak turun oleh pencetakan uang. Justru semakin mahal seiring naiknya kebutuhan dunia terhadap orang-orang yang bisa memecahkan masalah. Jadi kesimpulannya bukan dunia ini semakin mahal, tetapi dunia menuntut kita untuk naik level. Dunia menuntut kita untuk memahami sistem ekonomi agar tidak menjadi korban di dalamnya. Harga naik bukan berarti semua buruk. Itu adalah sinyal bahwa kita harus berubah. Kita harus belajar, berpikir, dan bertindak berbeda dibanding generasi sebelumnya. Kita tidak bisa hanya bekerja keras. Kita harus bekerja dengan cerdas. Jika kamu mengerti cara kerja sistem ini, maka kamu tidak perlu lagi takut dengan inflasi. Kamu akan berada di sisi yang diuntungkan oleh permainan ini. Dunia tidak semakin mahal, dan dunia tidak semakin murah. Dunia tetap sama. Dan semua tergantung bagaimana kita melihatnya dan bagaimana kita beradaptasi. Terima kasih sudah mendengarkan. Jadilah orang yang mengendalikan uang, bukan orang yang dikendalikan oleh uang. Sampai bertemu di pembahasan berikutnya.